Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idroni Damhalid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan NIM 220103020100. Baiklah, di sini saya akan memberikan pemaparan materi yang berjudul menikmati teks sejarah atau menikmati cerita sejarah yang merupakan materi bahasa Indonesia kelas 12 SMA. Adapun tujuan dari penjelasan materi tersebut adalah untuk memenuhi tugas akhir semester atau final test mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Fitriani, SCHI, SPDI, MPDI. Baiklah, tanpa berlama-lama, izinkan saya memaparkan materi tersebut. Oke, jadi kita pada bab yang kali ini kita akan mempelajari mengenai menikmati cerita sejarah. Nah, yang dimaksud dengan cerita sejarah pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai novel sejarah. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi jika ditanya tentang novel-novel yang bergenrekan sejarah. Misalnya salah satu karya anak bangsa yang terbaik itu penulisnya bernama Pramoedya Anantatur dengan banyak sekali novel-novel yang mengangkat cerita pada masa kolonialisme Belanda pada masa itu. Kemudian juga seperti ada yang namanya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kayak karya Buya Hamka. Nah, itu salah satunya adalah novel sejarah yang mungkin familiar di mata masyarakat kita Indonesia. Oke, jadi dari pembahasan pada bab kali ini, kita yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi informasi dalam teks sejarah. Oke, membaca novel, termasuk novel sejarah, dapat dilakukan dengan cara cepat. Jadi kita membaca novel itu kita bisa membacanya dengan cara cepat kayak gitu. Sekilas saja. Dan juga perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam kurun waktu tertentu. Misalnya 1 jam selesai sebagai tahap pengenalan dengan membaca cepat. Jadi dalam membaca novel ini, karena novel itu biasanya relatif tebal, nah maka kita membacanya harus memiliki target, misalnya dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam 1 hari kita membaca beberapa halaman seperti itu. Nah, atau misalnya dalam 1 jam kita harus menyelesaikan beberapa halaman. Nah, seperti itu agar kita melatih diri kita untuk bisa membaca cepat. Oke. Kemudian juga perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa membaca pada mulanya berat, tapi jika terbiasa akan menjadi ringan. Nah, dengan kita membaca novel sejarah ini, diharapkan nanti kita bisa menjadi orang yang terbiasa membaca. Literasi kita itu membaca kita itu menjadi lebih baik gitu. Salah satu faktor kenapa kita kurang literasinya karena kita tidak terbiasa membaca cepat. Nah, dengan kita membaca novel sejarah ini, diharapkan nantinya kita bisa menjadi orang yang lebih cepat memahami dan juga kita lebih cepat dalam membaca teks seperti itu. Nah, kemudian kita membahas lebih rinci nih novel sejarah itu apa saja sih? Nah, jadi novel sejarah itu merupakan novel yang isinya adalah data-data valid. Nah, novel sejarah dikategorikan sebagai novel ulang atau novel rekon. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas perasaan novel ulang, nah berikut ada penjelasan jenis-jenis novel ulang. Yang pertama itu ada yang namanya rekon pribadi. Rekon pribadi ini adalah novel yang membuat kejadian yang penulisnya terlibat secara langsung.
Novel pribadi misalnya ada kisah cinta waktu masa remaja, misalnya semasa remaja. Nah, kisah cintanya ini itu adalah kisah cinta yang dialami oleh penulisnya sendiri. Nah, ini bisa disebut dengan rekon pribadi. Kemudian yang kedua yaitu rekon faktual atau informasional, yaitu merupakan novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Nah, novel ini biasanya di dalamnya terdapat data-data yang faktual atau data-data yang berisi fakta-fakta kayak gitu. Misalnya ada laporan polisi, misalnya dalam sebuah novel itu mengangkat sebuah kasus yang mana kasus tersebut itu benar-benar terjadi dan dibuktikan oleh laporan polisi pada masa itu. Kemudian yang ketiga yaitu yang namanya rekon imajinatif, yaitu merupakan novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, rekon imajinatif ini tuh dia berisi fakta-fakta, namun kita dibawanya dengan imajinasi bahwasanya kita berada dalam novel tersebut. Jadi seakan-akan kisahnya itu hidup atau kisahnya nyata. Misalnya ketika kita membaca novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kita seakan-akan pikiran kita berada pada masa zaman dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini juga kita dalam pembelajaran kali ini kita juga perlu yang namanya mendata informasi dalam teks sejarah. Nah, ada 5 pertanyaan ataupun 5 hal yang harus kita tahu ketika kita membaca teks sejarah. Apa saja? Mungkin yang pertama itu adalah kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat. Nah, latar waktunya kapan? Misalnya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, itu kapan itu cerita dibuat? Waktunya kapan? Waktunya mungkin ketika penjajahan kolonialisme Belanda pada masa itu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua yaitu mengenai di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat. Latarnya di mana misalnya? Latarnya mungkin yang pertama kalau novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu yang pertama ada di daerah Padang sana, di daerah Minang. Kemudian merantau lagi. Nah, seperti itu. Jadi latarnya itu kita harus tahu di mana sih novel tersebut menceritakan sejarahnya di mana, di tempat mana seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu peristiwa apa saja yang dikisahkan. Nah, dalam novel sejarah itu kita juga mengetahui sejarah dalam topik hal apa yang diceritakan, apakah kegenasan kolonialisme ataupun kisah percintaan pada masa kolonialisme tersebut, ataupun misalnya menggambarkan keadaan pada masa kolonialisme tersebut, misalnya bagaimana hubungan antara umat Islam, bagaimana keadaan kaum-kaum priai pada masa itu, bagaimana kaum-kaum yang tertindas yang menjadi orang yang dipaksa bekerja atau para pekerja paksa pada masa itu yang biasa dikenal dengan kerja rodi. Nah, kemudian yang keempat yaitu siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan. Nah, jadi kita harus mengetahui tokoh-tokohnya siapa aja yang terlibat dalam sebuah novel sejarah tersebut. Tokoh utamanya siapa, kemudian tokoh sampingannya siapa, yang antagonis siapa, yang protagonis siapa, yang figuran siapa, kita harus mengetahui. Nah, kemudian yang kelima, yaitu bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong dalam novel sejarah. Nah, ini juga penting karena biasanya keempat hal yang di atas dari 1, 2, 3, 4 itu belum tentu bisa menggambarkan bahwasanya itu adalah merupakan novel sejarah. Nah, yang menjadi faktor yang paling inti yaitu mengenai apa saja yang bisa didapatkan pada novel tersebut sehingga kita dapat mengidentifikasi bahwasanya novel tersebut adalah novel sejarah. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga diharapkan mendata informasi dalam teks sejarah. Jadi kita di sana itu ada struktur teksnya dalam sebuah novel sejarah. Biasanya
Di awal-awal cerita pertama itu, maka kita akan dikenalkan dengan pengenalan situasi cerita. Jadi ceritanya itu diawalkan pada situasi apa, terjadi di mana. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita eh, disajikan dengan pengungkapan peristiwa. Jadi ketika kita sudah tahu situasinya bagaimana, nah kemudian tahap selanjutnya yang membuat kita lebih penasaran ketika membaca novel sejarah itu adalah pengungkapan peristiwanya. Peristiwa apa yang ada pada novel tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ketika sudah mengetahui situasi ceritanya, kemudian peristiwanya mulai terungkap, kemudian dari peristiwa tersebut akhirnya menuju sebuah konflik. Nah, dalam artian itu, setelah mengetahui peristiwanya, kemudian juga sebelumnya mengetahui situasi ceritanya, nah di sini yang biasanya itu orang-orang ketika pembaca itu mulai lebih penasaran, ini kejadian ini konfliknya bukan, atau ini sudah konflik bukan, atau ini ternyata belum konflik. Nah, ini dari bagian ini itu biasanya sudah mulai ramai ceritanya tersebut. Cerita dari novel sejarah tersebut. Nah, kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu mengenai puncak konflik. Nah, dalam puncak konflik ini kita akan disajikan dengan meletusnya sebuah konflik atau meletusnya sebuah permasalahan inti dari sebuah novel sejarah tersebut. Nah, oke, kita lanjut kepada pembahasan yang kelima, yaitu setelah adanya konflik, setelah adanya puncak dari masalah, biasanya pasti ada penyelesaian. Penyelesaiannya ini entah itu nanti penyelesaian secara baik atau itu penyelesaian secara buruk. Intinya setelah adanya puncak dari konflik tersebut, maka di sana ada yang namanya penyelesaian. Nah, jadi biasanya kalau misalnya sudah terjadi konflik itu orang makin penasaran, endingnya bagaimana kayak gitu. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, kemudian yang terakhir yaitu koda. Koda ini bisa disebut dengan penutup. Jadi kita mengetahui bagaimana sih hasil dari puncak permasalahan tersebut. Nah, biasanya ini juga terdapat komentar-komentar ataupun bisa juga sebagai penutup dari peristiwa yang terjadi yang diangkat dalam novel sejarah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk menganalisa kebahasaan teks yang ada dalam novel sejarah. Nah, setiap teks, misalnya teks novel, kemudian cerita fiksi, kemudian juga teks editorial, apapun hal itu, pasti memiliki unsur kebahasaan yang khas. Nah, begitu juga dengan cerita atau novel sejarah ini. Nah, bagaimana sih struktur-struktur ataupun analisa kebahasaan yang ada dalam teks novel ini? Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya. Oke, ada beberapa kaidah kebahasaan yang umumnya berlaku pada novel sejarah. Oke, yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya misalnya kalimat-kalimat yang menandakan bahwasanya cerita ini adalah cerita masa lalu, misalnya telah ataupun semenjak. Kemudian juga kala itu. Nah, menggunakan kalimat-kalimat yang menandakan bahwasanya hal tersebut telah terjadi di masa lampau, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Misalnya konjungsi, kronologis dan juga temporal. Nah, seperti kalimat sejak saat itu, kemudian setelah itu, atau mula-mula, atau juga kemudian. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Nah, ini tidak perlu dijelaskan ya, karena ini sudah umum kayak gitu. Kemudian yang keempat
yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat yang tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ya, kata kerja tidak langsung misalnya dia menggunakan kata-kata yang yang tidak dibicarakan oleh tokoh itu langsung, misalnya menggunakan kata ia mengatakan bahwa, atau menceritakan, kemudian kata tentang atau menurut, mengungkapkan, menanyakan, nah hal-hal yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh, atau yang biasa kita sebut dengan kata kerja mental. Contohnya apa saja? Misalnya, saya merasakan, ataupun saya menginginkan, kemudian mengharapkan, mendambakan, atau menganggap. Nah, pada novel sejarah ini juga terdapat kata-kata kerja seperti itu. Kemudian juga karena dia novel, kalau misalnya cuma cerita-cerita dari penulis saja itu kayaknya kurang greget kayak gitu. Nah, maka yang keenam ini juga pada teks sejarah ataupun novel sejarah ini juga terdapat banyak dialog kayak gitu. Biasanya menggunakan tanda petik. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kemudian kita juga diminta untuk menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks atau cerita novel sejarah. Nah, dalam hal ini kita diminta untuk mengidentifikasi ya unsur sastra ataupun kalimat-kalimat indah yang bermakna kias dalam hal dalam teks sejarah novel tersebut. Biasanya kata atau frasa yang bermakna kias ini kalau di Indonesia itu sendiri itu banyak menggunakan peribahasa, misalnya dalam dialog yang terdapat dalam novel tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu banyak sekali unsur-unsur sastra yang ada di dalamnya yang meliputi penggunaan peribahasa seperti itu. Banyak sekali di sana, entah itu sastra bahasa Indonesia ataupun sastra dalam bahasa Padang sendiri atau bahasa Minang sendiri. Oke. Kemudian kita lanjutkan kepada subbab yang C, yaitu mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks ekspanasi. Nah, dalam mengkonstruksikan nilai-nilai novel sejarah dalam teks ekspanasi di sini itu terdapat beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu kita diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Ya, nilai-nilai tergantung di sini itu nilai apa saja kayak gitu. Bisa saja nilai-nilai yang meliputi yang pertama itu nilai budaya, kemudian yang kedua nilai moral, kemudian yang ketiga yaitu nilai agama, yang keempat nilai sosial, dan yang terakhir yaitu nilai keindahan atau nilai estetis. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah tersebut dalam kehidupan. Nah, setelah kita membaca novel sejarah dan kita mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, nah, maka kita kaitkan apa saja yang baik, nilai-nilai apa saja yang baik yang terdapat dalam novel sejarah tersebut, kita implementasikan ataupun kita terapkan dalam kehidupan kita. Entah itu dalam hal pribadi kita berupa emosi kita, kemudian kehidupan budi pekerti kita, ataupun hubungan kita dengan masyarakat kayak gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan novel sejarah ke dalam sebuah teks ekspanasi. Nah, apa yang dimaksud dengan teks ekspanasi di sini? Teks ekspanasi di sini dijelaskan yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial.
Nah, teks ekspanasi terdiri dari pernyataan atau pembukaan, kemudian deretan penjelasan, yang terakhir ada interpretasi atau penutup. Nah, jadi ketika kita setelah selesai membaca novel, maka kita bisa mengembangkan ataupun kita mencoba mengingat-ingat ulang satu novel yang telah kita baca, kemudian kita bisa menyajikannya dalam sebuah teks ekspanasi atau misalnya teks yang berhubungan dengan suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, misalnya kalau misalnya kita teliti misalnya, bisa saja seperti itu. Seperti misalnya kejadian sosial yang ada pada masa kolonial dulu, ketika di daerah Padang atau Sumatera Barat sana, yang mana orang yang bukan orang Padang Tulen itu sangat didiskriminasi atau sangat dijauhi, apalagi dalam hal perjodohan ketika pada masa itu yang bisa kita jadikan teks ekspanasi ketika kita misalnya sudah membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwich. Oke. Kemudian yang terakhir, kita juga selain membahas ataupun menulis sebuah teks ekspanasi, kita juga bisa menulis novel sejarah pribadi. Nah, jadi bisa kita bisa kita representasikan. Nah, dengan cara kita juga bisa membuat teks ekspanasi seperti itu, yang mana dalam menyusun kerangka novel bersejarah itu kita juga harus bisa menyertakan ataupun misalnya melibatkan sejarah-sejarah yang berupa fakta. Ya, yang pertama adalah yang harus garis bawah adalah berupa fakta. Seperti itu. Kemudian kita kita kaji lagi menggunakan kaidah-kaidah teks ekspanasi yang memperlihatkan pernyataan secara umum atau pembukaannya, kemudian juga adanya penjelas atau isi dari teks ekspanasi tersebut, kemudian ada yang namanya interpretasi atau penutup. Nah, tapi yang penutup ini itu tidak harus ada, namun yang wajib ada itu adalah pemulaan atau pembukaan dan juga isi dari teks ekspanasi tersebut. Nah, kemudian kita lanjut dalam menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah. Nah, ketika kita sudah membaca ataupun kita pengen mendalami lagi supaya membaca novel sejarah itu supaya lebih masuk ke dalam pikiran kita ataupun dalam mengamalkannya nanti ketika terdapat nilai-nilai yang baik dalam novel sejarah tersebut. Nah, kita bisa mendapatkannya dengan cara kita menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah tersebut. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan peristiwa sejarah tersebut? Peristiwa sejarah yang dimasukkan di sini adalah peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah. Nah, adalah yang pertama syaratnya ataupun syarat yang paling utamanya itu adalah benar-benar terjadi di masa lalu. Perlu digarisbawahi, ketika kita menyusun kerangka novel sejarah, maka yang kita perlu garis bawahi adalah peristiwa sejarah tersebut memang benar-benar ataupun faktanya memang terjadi di masa lalu. Kemudian dalam wujud peristiwa sejarahnya itu bisa saja berkaitan tentang hidup orang banyak ataupun kehidupan masyarakat pada masa itu. Contohnya misalnya bagaimana kondisi masyarakat Indonesia ketika dilakukannya sistem kerja paksa ataupun tanam paksa. Ataupun misalnya peristiwa hidup seseorang, misalnya dalam peristiwa sejarah, misalnya bagaimana kehidupan seorang proklamator kita, presiden pertama kita, Isnu Soekarno misalnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah novel sejarah. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester pertama saya menginjakan kuliah ini. Jika terdapat kesalahan ataupun terdapat hal-hal yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Fitriani yang telah mengajarkan saya pribadi banyak hal mengenai pelajaran bahasa Indonesia selama kuliah dalam 1 semester ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.